Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Ayyuhal muhibbuna fillah, jamaah yang dicintai oleh Allah, mari kita awali pengajian kita pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sarbarokah, putra waya soleh lan solihah. Besok menawi kita dipun paringi, dipun pundhut dening Allah, dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pagi hari ini tentang jihad di era kontemporer. Jihad dalam pengertian bahasa, usaha dengan keras, mendekati sama dengan ikhtiar. Nah, kontemporer itu kekinian. Jadi ya apa usaha keras, jihad pada masa kontemporer, pada masa kini. Karena masa itu dibagi dalam Islam menjadi 3 tahap. Masa klasik, ya, kalau menurut kita sekarang. Kemudian masa modern, dan kita sekarang berada pada masa postmodern atau kontemporer. Jadi masa postmodern, ya. Masa klasik, ya, jihad itu maknanya adalah perang, makna zahir. Tapi kemudian berubah, jihad itu sebagai mujahadah, upaya keras memerangi hawa nafsu, ya. Jadi Rasulullah setelah pulang dari perang yang besar pada zamannya mengatakan raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Nabi pada saat itu mengatakan kita baru pulang dari perang yang besar. Maksud saya dari perang yang kecil. Ya, padahal pada waktu itu perang memusuhi musuh yang kelihatan. Dan umat Islam jumlahnya 1/3 dari jumlah musuh. Itu satu perang yang besar. Tapi Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa yang dimaksudkan wahai Rasulullah adalah perang memerangi hawa nafsu. Sehingga pemaknaan pada waktu itu jihad itu ya perang. Jadi perang memanggul senjata.
Kemudian ya sambil umat Islam takbir, nggawa bendera gambare 2 kalimat syahadat. Nek liyane nggawa bendera gambare salib. Tapi nek Islam membawa bendera gambare 2 kalimat syahadat. Tapi pada waktu perkembangan Islam, bendera itu diganti dengan simbol bulan sabit. Itu pada masa Turki Utsmani. Nah, jihad itu kalau makna yang pertama adalah perang, dalam pengertian perang fisik. Kemudian yang kedua punya makna perang memerangi hawa nafsu. Maka satu ketika ada seorang sahabat, dia ikut perang pada masa Rasulullah. Kemudian karena dia menjadi pemimpin di tengah-tengah berkecamuknya perang, nah, dia itu maunya membunuh musuh dengan emosi. Akhirnya dia tidak jadi membunuh musuh karena emosi. Ya, tidak jadi membunuh karena tidak boleh perang itu kemudian membunuh dengan emosi. Gitu. Nah, ini repot Pak. Ya. Ono perang kan mestinya kan emosional, tapi ini tidak. Jadi perangi mboten emosional gitu ya. Nah, itulah dimulainya namanya mujahadatun nafs. Jadi wong sing selalu memerangi nafsu sing negatif itu disebut sebagai mujahid gitu ya. Disebut sebagai mujahid. Ramadan itu kan wong Islam dikongkon mengikuti tuntunane Gusti Allah. Poso. Nek cara menungso gak seneng poso iku. Tapi napa kita kok gelem poso? Karena kita niki ngikuti perintahe Gusti Allah. Berarti kita niki ero nek melok perintahe Gusti Allah niku mesti manfaate gede. Nek cara menungso luwe gak enak. Tapi nek cara ketuhanan luwe iku kepenak. Jadi nikmat. Nek cara menungso luwe iku gak enak. Ngelak ya gak enak. Pemane awan-awan gorokane kering ya. Adik pahit rasane ndek lambe, gak enak. Sehingga ababe niku kan ambune gak enak. Miturut menungso, abab sing gak enak niku ya gak enak. Tapi miturut Gusti Allah iku kalmisk, kayak misik. Jadi mambune wangi. Jadi kan berbeda. Cara berpikire menungso kamanungsan karo berpikire ketentuane Gusti Allah. Makane napa kok kula jenengan gelem poso tangi jam 2 tahajud ya. Sadurunge atus dhisik mari ngono sahur terus budal jamaah subuh mari ngono ngaji mari ngaji salat syuruk ya. Mari ngono gak mulai salat duha baru mulai. Apa gitu. Padahal secara umum wong gak seneng ngoten niku. Gak secara umum wong gak seneng cara kemanungsan. Tapi karena dia sudah dimasuki nilai ketuhanan maka menjadi senang dia. Nah, itulah namanya jihad. Karepe nafsu isuk ngeten iki ya wis turu maneh, Pak. Itu. Mari sahur turu maneh. Iku karepe nafsu. Tapi kita kan tahu bahwa mari sahur, sholat subuh turu maneh. Jare Kanjeng Nabi lek turu maneh mari subuh nggarai fek.
fakir gitu. Lu ngarai fakir. Lah kita mikir ngarai fakir itu apa gitu ya. Ternyata kalau orang itu setelah sholat subuh ya itu mestine budal golek rezeki dheweke turu. Malah tadi fakir gitu ya. Lalek mari sahur, mari ngono sholat subuh terus turu itu merusak kesehatan. Lah rusake kesehatan tuh ikut diarani fakir. Ya, itu jihad, tapi jihadun nafs. Lah jihad zaman kontemporer niku ya napa? Ya jihadnya ya disesuaikan karo zaman sakniki niki zaman opo. Zaman teknologi canggih dan modern. Lek perang ya opo. Gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ada satu kaidah ya, bahwa la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminat wal amkinat wal akhwal wal ada. Jadi tidak dipungkiri hukum itu akan selalu berubah dengan perubahan zaman, perubahan tempat, kemudian keadaan dan tradisi. Jadi hukum itu akan selalu berubah ya. Jadi selalu berubah dengan perubahan zaman. Tapi sanes syariat yang berubah, tapi hukumnya yang berubah gitu. Hukumnya yang berubah. Nah, mau kula sampaikan ya, bahwa hukum Islam zaman biyen ya, klasik, dalam kitab-kitab klasik, lek ana wong lanang bolak-balik ngomong nang sing wedok tak pegat kon. Niku lek nganti ping 3 iku diarani wis pegatan tolak bain, wis ora oleh balen kejaba diselani wong gitu. Tapi lek zaman kontemporer mboten wae. Masih ngomong bolak-balik kon tak pegat. Durung dinyatakan sah tak ikrar pegate sadurunge di depan hakim pengadilan agama. Itu perubahan gitu ya. Karena biyen rabi kare dicatet, saiki rabi iku dicatet. Tapi nggih sakniki enten sing rabi mboten dicatet gitu ya. Contone napa? Padha pensiunane wae. Engko lek kate nyatetno, berarti pensiune sing wedok iki ilang gitu. Ya supaya gak ilang ya maka ora dicatetno. Iku kathah ngoten niku. Lho iku lek cara undang-undang nyengitno ngoten niku termasuk bagian dari korupsi. Jadi bagian dari korupsi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah perubahan hukum. Jadi perubahan hukum terus begitu. Lek biyen wong rabi gak ada dicatet, saiki perlu dicatet gitu. Napa ya. Karena perkembangan agama zaman Nabi niku Al-Qur'an itu pertama kan jarang dicatat dan belum diputuskan di dalam lembaran negara. Tapi setelah zaman Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, sahabat kumpul untuk mengesahkan Al-Qur'an yang sudah dibukukan dan dibakukan gitu. Dengan membaca kitab-kitab suci sebelumnya ya, di mana kitab suci sebelumnya itu kakean. Agama Nasrani ini kitab suci ini akeh itu kok Nabi Isa ya. Nah, kemudian di dalam Islam kalau tidak diputuskan oleh para sahabat, Qur'ane macam-macam. Malah ana Quran iki. Maka pada waktu itu diputuskan bahwa Quran yang disahkan menurut lembaran negara, ya kalau bahasa sakniki, itu Quran yang ditulis oleh tim
niku zamane Nabi saya sahabat Utsman bin Affan. Sampai sakniki pun mboten enten Quran liyane pun siji. Liyane sing macam-macam sepakat untuk dibakar supaya wong Islam niki gak macam-macam kitab suci nih. Wong sing siji mawon nggih beda-beda. Apa maneh Qur'ane beda, tambah akeh bedane. Jadi sadurunge dicatet kemudian pada zaman Utsman bin Affan dicatat ana tulisane. Umpama gak ana tulisane iku dadi kacau umat Islam. Kemudian barulah setelah Al-Qur'an disahkan ada periode pencatatan hadis. Jadi dulunya hadis niku dari omong ke omong, tapi setelah itu ada pencatatan. Makanya periode pencatatan itu tidak pada zaman Nabi tapi pada masa sahabat dan masa tabi'in. Berarti kalau begitu mengapa dicatat? Supaya kokoh. Nah, nikah dicatat itu tujuannya supaya negara iku roh si A iki wis rabi, si A iki wis rabi bojone siji, wis rabi bojone loro niku negara semerap. Utawa bojone tetap siji tapi ndek Malang siji, ndek Surabaya siji, ndek Probolinggo siji, ya. Jadi papat, gitu. Jadi papat. Jadi Islam menganut ya, pemikiran jalan tengah. Nah, pemikiran jalan tengah itu, ya. Jadi pemikiran jalan tengah dalam masalah jumlah ta'adduduz zaujah niku mengikuti ya tengah-tengah antarane agama Yahudi lan agama Nasrani. Lek agama Yahudi itu rabi tanpa batas. Jadi bojone oleh 20, 30 ngoten. Kula nate mengikuti ya seorang rahib di Amerika itu istrinya 30. Jadi bojone 30. Lah anake ini ku 400. Jadi anake 400. Jadi lek ngerabekno karo wong liya niku gak usah ngundang wong liya, iku tok wis cukup. Gitu ya. Jadi ngundang keluarga tok iku lho wis cukup. Lah agama Nasrani niku rabine siji gak oleh pegatan. Lha ndek kono rabi gampang pegatan. Maka Nabi jalan tengah, papat itu sudah maksimum, gitu ya. Tidak boleh lebih, gitu ya. Jadi papat maksimum. Lek umpama kate pegatan itu abghadul halal. Ya jadi barang sing halal tapi gak disenengi karo Gusti Allah. Itu jalan tengah. Ya, jalan tengah. Nah, makanya kemudian Islam itu mengajarkan prinsip jalan tengah di dalam segala hal. Nah, jihad kontemporer karena zaman ini zaman teknologi canggih. Maka jihadnya juga pada teknologi ini. Makanya anak-anak kita sekarang banyak yang belajar teknologi modern, teknologi kontemporer. Jadi dengan medsos kita bisa melihat di sana. Nek isine medsos iku ana kemungkaran, isi kebaikan. Jadi lek kita membuka Google tulisan apa tentang tema dalam Al-Qur'an metu niku enten. Jadi lengkap sedaya. Syaratnya kudu ana pulsae. Lek ana pulsae ora iso metu. Ya. Jadi samping ana pulsae ya kudu ana channel-e gitu ya. Lek enggak ya gak iso. Ya. Makane saniki kan ana wong rabi. Tapi sing lanang di Amerika. Sapa ora rabi model kaya ngoten niku. Gitu ya. Jadi sing lanang gak teko, Pak. Lebihan sing lanang kudu teko. Lah Gus Dur niku rabine nggih. Gus Dur ten Baghdad dirabekno ten Jombang mriku, tapi sing akad iku pamane.
Ya, jadi wakile Gus Dur itu. Tapi wakil dalam akad gak wakil saterusé ya ora itu ya. Oleh saterusé kan gawat itu ya. Nah, juga begitu saniki niki sah apa ora rabi jarak jauh. Jadi sing lanang gak sempat mulih ya wis rabi kok kono itu ya. Nah, disaksikan banyak orang. Lah saniki kan penak, lebihan kan metu suarane tok. Lah saniki wis metu gambari. Jadi kula lek dadi mediator ten nggone PA Kepanjen lek ana wong kate pegatan. Tapi sing wedok di Hongkong. Nah, kemudian dhek nggawa wakil jenenge pengacara. Nggih kula njaluk supaya pengacara niki telepon pada kliennya. Tolong telepon pakai VC, video call. Akhirnya ditelepon. Nah, sing lanang dereng kula duduhi wajahe. Dereng kula duduhi suarane tok. Niki bener suara bojo sampean. Nggih, Pak. Itu ya. Kemudian kula duduhaken bener iki wajahe bojo sampean. Nggih, Pak. Tambah ayu apa tambah elek? Kaget deh. Ternyata bareng di Hongkong ya kaya wong Hongkong, Pak. Itu ya. Jadi tambah ayu, itu ya. Nah, kula takoni, apa sampean karep temenan ta? Gak ketun lah. Misah bapake. Nah, itu teknologi, Pak. Jadi kalau tanpa itu ndak bisa, itu ya. Gak iso mek wakalah surat telepon ndak iso. Kudu ana mediane sing kula takoni macam-macam sampean gak eman. Bapake gantenge kaya ngene kok ati dibuak, itu ya. Wis yakin temenan, wis dipertimbangkan temenan. Sampun, Pak. Lho kok sampun lah biyen ya apa saiki ya apa. Biyen ketemune bapake jane sik cilik, Pak. Si umur 17 gak ngerti apa-apa gitu. Barang wis umure 30 apa-apa ngerti, Pak. Bapake ditinggal bojone. Nah, itu teknologi, Pak. Jadi teknologi. Makanya anak kita itu harus paham dengan teknologi. Makanya kalau le anu mikir ndelok putu, dolinan HP, iso buka ngeten. Nah niku arek cilik mawon iki wis pinter buka HP. Padahal mbae ora paham gitu ya. Jadi mbae ini jadul. Ya zaman dulu ora paham. Padahal putune arek umur 4 tahun wis bisa buka HP, buka laptop. Begitu dibuka ngewasno ae ibuke buka laptop. Mene orang buka dhewe, Pak. Ya itulah perkembangan. Karena nek kita ningali lare nembe lahir le jaman biyen mripate sik merem. Saniki mboten lahir wis melek. Berarti kan dia lebih tahu alam lebih cepat gitu. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, makanya dengan dunia maya yang seperti ini, maka kita harus jihad dengan itu, dengan teknologi canggih. Nah, dengan teknologi canggih itu akan menggambarkan satu kekuatan. Makanya nek kita mengikuti perang terakhir di wilayah Kaukasus antara Armenia dan Azerbaijan, merebutkan satu wilayah yang dulu milik Azerbaijan, kemudian diserang oleh Armenia 30 tahun yang lalu, akhirnya dikuasai oleh Armenia. Begitu Azerbaijan kepingin ngerebut maneh, lah Armenia senjata tahun 40 tahun yang lalu. Nah, Azerbaijan senjatanya teknologi modern. Ya karena teknologi modern, tentara Armenia akeh sing mati. Nyerang nanggone Azerbaijan nganggo tank, wis nganggo alat-alat zaman kuno. Lah sing Azerbaijan iki nggawe drone, Pak. Drone. Pesawat tanpa awak. Dekene dhek gak ngebom, memberi isyarat tempatnya di titik ini, tembakno, bleng, langsung kena.
Jadi kene gak pati akeh kurbane gitu ya. Nah tapi kono akeh kurbane setiap tank itu mesti kena kabeh gleng terus. Itulah perang modern. Nah, ya apa wong Islam teknologi perang karena wong liya juga kudu duweni. Wong liya duweni, kita nggih kudu duweni. Makanya sakniki kekuatan Islam di Iran dan di Turki itu luar biasa senjatanya, Pak. Jadi sampai Eropa itu negara-negara Eropa itu wedi karo Turki, Pak. Ya, wedi karo Turki karena senjatanya super modern. Jadi super modern. Tapi bukan orang Islam itu mesti kudu perang, tidak. Tapi perang dalam pengertian teknologi, mengkaji ilmu teknologi itu diperlukan. Karena apa? Kita nanti akan ketinggalan. Nah, Iran juga begitu. Kemudian Pakistan, negara Islam, karena India niki ya duwe teknologi nuklir, Pakistan ya kudu gawe. Soalnya lek ngono wong Islam malah kalah. Itu perlunya persaingan teknologi. Adapun kok lek gak padha sing kono bakal menang, sing kene kalah. Lah supaya imbang kono gak wani nyerang, ya kudu duwe, Pak. Akhirnya si India ya gak wani menggunakan nuklir, karena Pakistan ya duwe, Pak. Jadi akhirnya gak sida perang soalnya padha duwene, Pak. Jadi akhirnya padha wedine gitu ya. Jadi lek ana Cina kate menguasai daratan di Asia ya gak gampang, masih ada teknologinya canggih karena ada negara lain yang memiliki teknologi yang juga canggih. Itu lek ilmu perang. Maka kalau kita melihat dari sisi ini diperlukan ya, kita niki wong Islam itu jihad ya pada era kontemporer, yakni dengan terus anak kita didik dengan teknologi modern. Nah, saat ini kan arek selalu SMK, jurusannya apa? TI, ya. Jadi terus nonton pilihan ini. Karena apa? Semua bidang kehidupan itu dibarengi karo teknologi informasi. Jadi dengan teknologi modern, makanya wong Islam ya kudu duwe. Kecuali bapak-bapak wis kadung, ya. Lek gak paham ya gak apa-apa. Iki carane ya apa le? Bukae iki ya apa? Nah, ono sing ngoten, tapi nggih enten sing wis modern gitu ya. Jadi lek biyen silaturahim mudik per tahun ta. Sakniki gak oleh mudik, ya iso mudik lewat medsos, lewat enak. Jadi mudik biyen saling berkunjung, teko geruduk-geruduk nang kene kiai, teko sakbis nang kene kiai, sakbis durung mulih teko maneh sakbis nang kene kiai, ngoten. Nah, geruduk-geruduk iku teknologine durung modern. Tapi lek teknologi modern mboten enten tiyang ngongkon khutbah iku nganggo teko nang gone kiai ini pun mboten enten. Ya kiai ini di WA gitu ya. Ya itu karena apa? Karena teknologi modern. Sehingga kula piyambak nggih ngoten. Niki bab kula maringi informasi kula suwun panjenengan niki. Oh nggih gitu. Mangke surate menyusul. Ya. Akhirnya krana padha sibuke surate mboten kathik dikirimno, Pak. Lek dikirimno berarti wis sik melok zaman kuno, difoto ae Pak, dilebono di WA. Jadi terus ngoten. Wis gak usah silaturahim, ya, tapi jenenge wong masih ngugemi model kuno, ya sik teko ae Pak. Jadi lek ana wong teko Pasuruan ngongkon khutbah riyaya gitu ya. Niku mboten marem lek mek ngomong tok, mboten surat tok, mboten. Sik kudu teko ana sing ngoten gitu. Tapi enten sing kiai niki gak usah iki wis cukup gitu. Ya engko dipantau sampai teko endi. Iki lek budal wis teko endi gitu ya.
Jadi terus dipantau itu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dzalimin. Ya. Jadi ayatnya jelas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu diputar di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu. Perlune Gusti Allah itu tetap saged nyumerapi sapa sing beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan akan mengambil siapa yang menjadi syahid. Syahid dalam pengertian saksi perkembangan dunia. Ya. Wallahu la yuhibbul dzalimin. Allah tidak suka pada orang yang berbuat zalim. Jadi dina-dina niku dirubah dening Allah, ya. Diputer mawon. Nah, di antara manusia. Makanya kalau diputer berarti ya ada yang zamannya itu tidak seperti zaman dulu, ya. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, kemudian ketika etika ini ya kudu mengikuti etika modern. Ya. Jadi yang apa etika modern? Jadi bahasa lesan dirubah menjadi bahasa tulisan. Jadi menggunakan WA kepada gurunya, kepada kiainya. Ya, WA itu menggunakan bahasa tulisan. Maka bahasa tulisane kudu beda antarane sepadanane karo gurune. Lha karo gurune mosok ya apa bro, kabare bro. Ya lah iki gawat lek ambek gurune ngoten. Ya. Ya. Jadi ndak oleh ya kudu menggunakan bahasa yang tetap gitu ya. Tapi lek moro menggunakan nang kiai ini dan bro ya. Iki tidak kan kancane ae. Lah itu tidak boleh. Jadi tetap harus ada etika. Dari bahasa lesan menjadi bahasa tulisan. Ketika bahasa tulisan ya berkaitan dengan orang yang lebih tua, itu beda dengan sepadanane sing padha gitu ya. Jadi bahasa arek modern saniki tidak boleh diberlakukan bagi orang yang sudah tua gitu. Juga begitu kalimatnya. Ketika kita ini mengucapkan apapun, ya apakah itu tarji innalillahi utawa ucapan selamat dari raya gitu ya. Itu kayak apa kalimatnya? Nah, itu harus dibedakan, tidak boleh bahasa murid nanggone guru kaya murid nanggone murid ya. Jadi itu ada etikanya gitu. Makanya kalau itu tidak dipelajari tata krama di dalam komunikasi media sosial, itu akhirnya kan karena pengaruh media sosial tata kramane hilang gitu. Jadi tata kramane hilang dan itu tidak boleh terjadi gitu. Tetap soal tata krama cuma mediane beda. Ya seperti tata krama yang menunjukkan antara santri dengan kiai, antara murid karo mursyid, antara siswa karo guru. Gak padha karo siswa marang siswa kancane dhewe. Ndak boleh gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Cuma ayat niki menjelaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dino-dino itu diputer terus. Ya. Jadi dino itu kayaknya 24 jam. Tapi itu sebenarnya ya sesuai dengan dekade 30 dekade yang lalu 10 tahun itu satu dekade. Nah, jadi kalau begitu ada perubahan, tapi ada yang tidak bisa berubah, etika.
Makanya kalau Nabi itu nuntunkan kepada kita tentang etika yang berkaitan dengan apapun. Niku dongane ngeten. Allahumma rzuqni hubbaka. Duh Gusti panjenengan paringi kula niki rezeki cinta dumateng jenengan. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta pada seseorang sing bisa nggawa cinta dumateng jenengan. Jadi artinya kita boleh mencintai orang lain, mencintai istri, mencintai anak, tapi sing nggawa cinta marang Gusti Allah. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika, dan cinta dumateng jenengan apa saja sing bisa nggawa cinta dumateng jenengan. Napa niku? Gitu. Kita boleh aja memiliki teknologi modern, ya HP sing modern, apa ae. Tapi bisakah itu nggawa cinta marang Gusti Allah? Jadi itu yang paling penting, bisa membawa cinta kepada Allah. Tapi nggawa duwe HP ini bagus, mereke Apple sing regane 30 juta, tapi digawe maksiat ora oleh gitu ya. Jadi kudu digawe kelawan perkara sing bagus. Oleh ngoten. Jadi kalau kita ini menggunakan teknologi apapun untuk apa? Untuk membantu kebaikan sing dadekno cinta marang Gusti Allah. Duwe mobil gaya apa? Gawe mempercepat komunikasi ya dalam rangka mendakwahkan Islam perlu. Tapi lek digawe mobil digawe keluyuran tole bengi, kenal poti dibanterno, mari ngono ganggu wong liya lan digawe maksiat ning nggone tempat-tempat maksiat, ya dosa itu ya. Jadi jadi kalau begitu kita itu boleh memiliki apapun, tapi apa gunane, yaitu nggawa cinta marang Gusti Allah. Lah teknologi itu juga begitu. Teknologi itu tidak apa-apa kita miliki, tapi bisakah kita memberi warna? Makanya leono pertanyaan, bolehkah kita memiliki HP? Bolehkah kita memiliki apa niku? Ya, jaringan yang di omah niku wifi kaya apa gitu ya. Lek digawe maksiat ya ora oleh, tapi lek digawe kebagusan ora apa-apa. Makanya kalau winginane enten sing ngusulaken supaya masjid iku rame, dikai wifi ae. Jane arek nom-noman niku padha teka nang gone masjid. Engko akhirnya di masjid rame me perkara ya chattingan karo kancane, ora chattingan karo Gusti Allah. Lho apa ana chattingan karo Gusti Allah? Nggih enten maca dikono ana Al-Qur'an. Kemudian ya ada Al-Qur'an dan terjemahnya. Kemudian kita membaca qiraah sab'ah, macam-macam, ndak apa-apa. Tapi lek maro digawe sing macam-macam rame tapi malah dadi tempat maksiat, gerombol-gerombol lanang wedok lagi malih ya membawa kemadharatan itu. Jadi membawa kemadharatan. Karena kita niki ngawasi wong itu kan lek kita niki ketok. Tapi lek gak ketok ya kemaksiatan akan terus jalan. Karena masyarakat ini lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Jadi lebih cenderung, maka harus ada pengawasan. Makanya tempat-tempat, alat-alat semua harus ada dalam pengawasan kita. Ya, karena disitulah dipentingkan bahwa segala yang berkaitan dengan kemaksiatan harus diawasi. Berkaitan dengan perilaku manusia harus juga diawasi. Makanya dan negara kita niki kan
sapa sing dolinan HP krana ana satelit. Lah satelit itu oleh Kementerian Menkominfo gitu ya. Jadi itu di semua bisa disadap, direkam. Menungso iki ndek endi saiki, wingi ndek endi, semerap sedaya. Ngomong apik, ngomong elek kabeh roh direkam, Pak. Lek ana arek kate teror nggih. Menyiapno omong-omongan lewat telepon untuk beli bahan peledak ketemuan, Pak. Karena kerjasama dengan kepolisian. Nah, makanya lek ana wong apik ya terekam, sing ora apik ya terekam. Maka kula mikir-mikir, nek Gusti Allah niku ngutus malaikat untuk merekam perbuatane menungso, jadi untuk merekam perbuatane menungso apik utawa elek. Niku lagi saiki menungso nggih merekam perbuatane menungso warga negara sing apik utawa elek. Bahwa besok kari nyocok noto, Pak. Rekamane Menkominfo karo rekamane malaikat hafadoh iki padha ora. Berarti niki wis mbantu malaikat, Pak. Jadi wis mbantu malaikat gitu. Jadi dengan begitu teknologi ini ternyata membantu malaikat. Tapi sekaligus oleh ana wong lakoni elek ketara. Jadi bisa direkam walaupun tidak banyak orang yang bisa mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan jihad di era kontemporer. Semoga ini ada manfaatnya dan marilah kita memohon kepada Allah semoga kita tetap diberi sehat wal afiat. Ala hadihin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma arzuqna nadra wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.